Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini firman Tuhan menjumpai kita dari Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Matius pasal 12 ayat 43 sampai dengan 45 dengan judul perikop kembalinya roh jahat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rumah yang kosong yang ditinggal oleh penghuninya tentunya menjadi incaran para pencuri, di mana pencuri akan dapat dengan mudah dan leluasa masuk, mengambil dan mencuri barang-barang berharga yang ada di dalam rumah tersebut. Begitu pula ketika hati kita, jiwa kita, kehidupan kita kosong, tidak diisi dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak bertahta, tidak diam di dalamnya, maka diibaratkan seperti dalam firman Tuhan ini akan menjadi tempat atau dicuri oleh roh jahat iblis yang akan mendiaminya, yang akan masuk di dalam, dan dia tidak hanya sendiri. Maka ketika ia merasa nyaman, ia akan memanggil teman-temannya, dan tentunya kita bisa bayangkan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, maka keadaan orang itu akan lebih buruk lagi. Maka hati, pikiran dan perbuatannya akan dikuasai oleh roh jahat, akan dikuasai oleh iblis, sehingga ia melakukan apa yang menjadi kehendak iblis, tunduk dan taat kepada perintah si jahat, dan kehidupannya pun hidup di dalam kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa roh jahat ia senang mendiami kehidupan manusia, mendiami tubuh manusia, masuk ke dalam tubuh manusia, mempengaruhi hati, pikiran dan perbuatan manusia. Dan tentunya ia senang ketika ada manusia yang hatinya kosong, yang jiwanya kosong, yang tidak mau menerima Yesus di dalam kehidupannya, dan itu adalah merupakan kesempatan bagi iblis untuk mempengaruhinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai hidup kita, hati kita, jiwa kita dicuri oleh si jahat, dicuri oleh si iblis. Ia menguasainya, ia mendiami kehidupan kita. Dan bagaimana iblis tunduk dan taat kepada perintah si jahat, dan kehidupannya pun hidup di dalam kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa roh jahat ia senang mendiami kehidupan manusia, mendiami tubuh manusia, masuk ke dalam tubuh manusia, mempengaruhi hati, pikiran dan perbuatan manusia. Dan tentunya ia senang ketika ada manusia yang hatinya kosong, yang jiwanya kosong, yang tidak mau menerima Yesus di dalam kehidupannya, dan itu adalah merupakan kesempatan bagi iblis untuk mempengaruhinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai hidup kita, hati kita, jiwa kita dicuri oleh si jahat, dicuri oleh si iblis. Ia menguasainya, ia mendiami kehidupan kita. Dan bagaimana caranya agar hidup kita, hati kita, jiwa kita tidak kosong? Hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan ialah benih-benih firman Tuhan itu ditaburkan, disemai, bertumbuh subur di dalam hati dan kehidupan kita, sehingga firman Tuhan itulah juga yang nantinya kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita rajin berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita juga harus rajin beribadah dalam persekutuan, baik itu dalam keluarga dan rumah tangga terkecil kita, maupun dengan jemaat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita rajin membaca firman Tuhan, berdoa, rajin bersekutu dengan saudara-saudara seiman, tentunya kehidupan kita akan dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan,
Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Kita undang Yesus untuk hadir dalam kehidupan kita, tinggal di dalam kehidupan kita, sehingga hati kita, hidup kita dipimpin oleh Tuhan, diberkati, dan apa yang kita lakukan adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga si jahat tidak bisa masuk, tidak bisa mencuri hati, jiwa, dan kehidupan kita, karena Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.